Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najwa Usman dengan NIM 4614123021, kelas B jurusan Pendidikan IPA. Dalam video ini, saya akan membahas tentang hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Adapun video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam yang diampuh oleh Ibu Profesor Dr. Novrianti Jafri, SPDI, MPDI. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas dalam video ini diantaranya yang pertama, pengertian hakikat agama Islam, yang kedua sejarah Islam. Baik, langsung saja ke pokok bahasan pertama, yakni hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Islam adalah agama global yang dipraktikkan oleh lebih dari 1,8 miliar orang di seluruh dunia. Namun, seiring dengan meningkatnya ketidakpahaman, reaksi berlebihan, dan diskriminasi terhadap agama, penting bagi kita semua untuk mempelajari Islam dan merangkul keberagaman. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pokok dalam Islam. Ada 3, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Rasulullah dan kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, pengertian kehidupan, di mana ketuhanan yang Maha Esa adalah prinsip fundamental dalam Islam, adalah kepercayaan pada satu Tuhan yang bermakna Allah dalam bahasa Arab. Yang kedua, Rasulullah dan kitab suci Quran, adalah Islam percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir dan bahwa Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepadanya. Yang ketiga, pengertian kehidupan adalah menurut Islam, tujuan hidup kita adalah untuk menyembah Tuhan, melakukan kebajikan dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama. Lanjut ke pokok bahasan yang kedua, yaitu sejarah Islam. Nah, sejarah awal Islam ada 3, yakni yang pertama masa pra-Islam, yang kedua kehidupan Muhammad, yang ketiga penyebaran Islam. Masa pra-Islam pada abad ke-7, wilayah Arab didominasi oleh beberapa suku, di antaranya suku Quraisy, suku Najd, dan suku Yaman. Yang kedua, kehidupan Muhammad. Profet Muhammad lahir pada 570 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi. Pada usia 40 tahun, ia mulai menerima wahyu dari Allah dan menjadi Nabi Islam. Dan yang ketiga, penyebaran Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, para pengikutnya atau sahabatnya mulai menyebarluaskan ajaran Islam ke daerah-daerah di luar Arab. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Yang pertama ada Fatimah binti Muhammad, putri Nabi Muhammad dan istrinya Khadijah. Ia terkenal karena kepercayaannya pada nilai-nilai Islam dan perjuangannya untuk hak-hak perempuan. Yang kedua, dinasti Abbasiyah. Sejarah dinasti Abbasiyah ditandai dengan perkembangan Islam di bidang seni, sains, dan budaya, serta perluasan wilayah ke seluruh dunia. Dan yang ketiga, Abu al-Husain bin Sina Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ahli kedokteran, dan penulis terkenal asal Persia yang dikenal sebagai Ibnu Sina atau Avicenna di dunia barat. Dan yang terakhir ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu tokoh Islam terbesar dalam sejarah pasukan Islam karena dengan gemilang dan merebut kembali Yerusalem dari tangan kaum Kristen Eropa. Selanjutnya, pengaruh Islam dalam kebudayaan global. Yang pertama, seni musik dan arsitektur. Islam telah memberi kontribusi besar dalam seni, musik, dan arsitektur dan mengembangkan gaya khas seperti seni kaligrafi, arsitektur masjid, dan beragam jenis musik di dunia Islam. Dan yang kedua, pendidikan dan kebijakan sosial. Pendidikan dan kebijakan sosial telah menjadi fokus penting Islam karena memandang semua orang setara di depan hukum. Dan yang ketiga, perekonomian Zakhrowta.
Perekonomian Islam sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Sementara Jakarta dikenal sebagai semua perempuan semangat telah menjadi bagian integral dari acara pernikahan dan kebudayaan Islam di seluruh dunia. Dan yang terakhir, membahas tentang pemahaman keliru tentang Islam. Yang pertama, teroris dan Islam. Teroris bukanlah ajaran Islam dan berlawanan dengan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Yang kedua, perempuan dan Islam. Perempuan tidak lemah dalam Islam dan hak-hak perempuan dilindungi dalam ajaran Islam. Dan yang ketiga, Islam dalam penggunaan kekerasan. Islam tidak mengajarkan penggunaan kekerasan dan justru mendorong umatnya untuk selalu bertindak secara damai dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Nurna Josman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman.